Oh, kurang dengar. Oke, baik. Kemudian implementasi kebijakan telah dilakukan atau siapkan dengan baik oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020. Ini menyangkut soal penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Ini sifatnya umum sebenarnya, tetapi di dalam keumumannya ini justru melekat secara khusus kemudian pengamanan atau implementasi penegakan disiplin dan protokol dan penegakan hukum protokol kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan PKPU nomor 10 tahun 2020 yang mungkin pada sore ini nanti akan diberi penekanan penting oleh Ketua KPU sendiri, mengingat peristiwa yang kemarin tanggal 4 sampai tanggal 6 itu, dan Bawaslu Republik Indonesia melalui peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020. Nah, peraturan tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut menjadi rambu-rambu di dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ke halaman 4 saja langsung. Ke halaman 4. Mari kita lihat kejadian khusus pada tanggal 4 sampai 6 September, di mana di sana terdapat beberapa masalah di lapangan dalam penerapan protokol kesehatan pada tahap pendaftaran calon, yaitu yang saya katakan tadi tanggal 4 sampai 6 September. Pertama, tidak membawa pendukung yang begitu banyak sehingga timbul kerumunan massa yang begitu masif dan tidak terkendali, tidak melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga dari situ kemudian terlihat Bawaslu mencatat sampai kemarin pagi ini laporannya, entah sampai sekarang bertambah lagi apa tidak, nanti akan disampaikan sendiri, mencatat adanya 141 pelanggaran pada pendaftaran hari pertama dan menjadi tambah 102 lagi pelanggaran pada saat menjelang penutupan. Sementara KPU mencatat terdapat 37 bakal pasangan calon yang salah satu dari pasangan itu positif COVID-19. Di mana itu terjadi? Ada contoh kasusnya seperti di Kabupaten Bima tadi yang pengerahan massa, ya, bukan COVID-nya, kita tidak nyebut COVID-nya di mana. Pengerahan massanya di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Lampung Tengah, Pohawoto, dan Bukit Tinggi, dan lain-lain. Tadi banyak, ada 141 ditambah 102, tapi itu hanya sebagai contoh saja. Oleh sebab itu hari ini kita bertemu dalam Rakorsus untuk membicarakan langkah-langkah yang lebih sistematis dalam rangka pelaksanaan pilkada secara baik dengan berpijak pada protokol kesehatan, sehingga pemilihan umum kepala daerah atau pilkada singkatannya itu tidak menjadi pemilu dalam arti pembuat pilu, tetapi menjadi pesta
demokrasi yang tidak memilukan. Untuk itu nanti akan disampaikan beberapa catatan sekaligus arahan, nanti akan dimulai dari, kita akan mendengarkan dulu nanti dari BIN tentang situasi lapangan, kemudian akan disambung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, dilanjutkan oleh Ketua Bawaslu, kemudian akan ada juga informasi dan arahan dari Kepala BNPB, kemudian dari Menteri Dalam Negeri, kemudian dari Kapolri, kemudian dari Panglima TNI, kemudian dari Bapak Jaksa Agung. Nah, untuk itu kita undang dulu pertama dari BIN tentang analisis situasi keamanan dalam situasi COVID-19. Dipersilahkan kepada BIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, serta Bapak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan yang sangat kami hormati Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Pendegakan COVID-19. Para pimpinan dan anggota Forkopimda tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, serta peserta rapat sekalian yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala BIN, di mana pada kesempatan tidak dapat hadir dalam acara Rakorsus siang hari ini, sehubungan ada tugas-tugas beliau yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya izinkan saya selaku Deputi 2 Intelijen Dalam Negeri mewakili Bapak Kabin pada kesempatan ini untuk membacakan bahan Rakorsus tingkat menteri tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pilkada. DPR bersama KPU dan pemerintah telah menyepakati pemungutan suara pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020 dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan. Pada tahapan pendaftaran pilkada serentak di 270 daerah dengan 583 pasangan bakal calon menunjukkan adanya ketidakpatuhan atas penerapan protokol kesehatan COVID-19. Proses pendaftaran masih dilakukan dengan kerumunan massa dan arak-arakan dari pendukung bakal calon sebanyak 245 daerah yang menyertakan massa. Di sisi lain, tren penambahan jumlah kasus baru COVID-19 masih cukup tinggi. Seminggu terakhir dengan rata-rata kenaikan di atas 3.000 kasus dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sempat menyentuh di angka 3.622 kasus pada 3 September tahun 2020. Terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Pasien sembuh yang sempat dalam tren membaik kembali menurun dalam seminggu terakhir, yaitu pada
tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September tahun 2020, yaitu 72,06% menjadi 71,55%. Sedangkan pasien meninggal berkurang pada periode 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020 dari 4,24% menjadi 4,18%. Perlu diwaspadai, masih terdapat 13 provinsi epicentrum yang memiliki jumlah kasus aktif di atas 1.000 kasus, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bali, dan Sumatera Selatan. Dari 13 provinsi epicentrum tersebut, terdapat 8 provinsi dengan tingkat penyebaran di atas 1 dan laju kasus baru di atas 50% dalam 1 bulan terakhir, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Bali. Kondisi di wilayah penyelenggara pilkada. Hasil pemetaan sementara, bakal calon peserta pilkada yang terdeteksi positif COVID-19 sebanyak 47 orang, tersebar di 18 provinsi, yaitu Sumatera Utara 6 orang, Riau 2 orang, Sumatera Barat 5 orang, Sumatera Selatan 1 orang, Bengkulu 1 orang, Lampung 1 orang, Kalimantan Selatan 8 orang, Kalimantan Timur 1 orang, Kalimantan Utara 1 orang, Jawa Tengah 1 orang, Jawa Timur 1 orang, Bali 1 orang, Gorontalo 9 orang, Sulawesi Utara 2 orang, Maluku Utara 3 orang, Sulawesi Tenggara 1 orang, Sulawesi Selatan 2 orang, dan Nusa Tenggara Timur 1 orang. Korban meninggal dunia karena COVID-19 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, salah seorang calon kepala daerah, Dr. Kena Ukur Karo, Jambi, Surbakti, bakal calon paslon Pilbub di Karo, dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Lalu kemudian di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, salah seorang calon Bupati Kabupaten Haltim, Petahana, Insinyur Musdin Ma'bud. Pengabaian protokol kesehatan. Hampir seluruh daerah dalam proses pendaftaran telah melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran itu muncul dikarenakan ketidakmampuan kandidat dalam mengorganisir pendukung, sehingga tidak dapat dikontrol kehadirannya dalam proses pencalonan. Bahkan kandidat secara sengaja mengumpulkan massa dalam pendaftaran. Protokol kesehatan hanya berlaku dalam lingkungan KPU, tempat pendaftaran, namun tidak di luar lingkungan KPU yang justru terjadi kerumunan massa lebih luas. Terdapat 5 kota dan 10 kabupaten atau 5,5% dari 270 daerah pilkada yang mengalami perburukan kondisi penularan COVID-19, di mana nilai RT di atas 1, laju kasus baru di atas 50%, dan kasus aktif di atas 100 dalam 1 bulan terakhir, yakni di Kota Denpasar, Kota Depok, Kota Dumai, Kota Samarinda, Kota Batam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Agam, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Palalawan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan terdapat 255 kota, kabupaten atau 94,4% dari 270 daerah pilkada yang masih di bawah ambang batas parameter nilai RT di bawah 1.
dan laju kasus baru di bawah 50% dalam 1 bulan terakhir. Permasalahan lainnya, kasus positif penyelenggara pemilu, yaitu terdapat 21 pegawai KPU RI terindikasi positif corona. Setelah tes massal pada 3 sampai dengan 5 Agustus yang didukung oleh BIN. Selain itu, di sejumlah daerah juga ditemukan adanya petugas ad hoc, baik KPU maupun Bawaslu, reaktif COVID-19, akan berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam tahapan Pilkada tahun 2020. PKPU nomor 6 tahun 2020 telah mengatur tata cara dan aturan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk sanksinya. Penegakan disiplin dan sanksi dilaksanakan oleh Bawaslu atau Panwas. Ada potensi masalah di sini, sebab otoritas dan kewenangan Panwas yang terbatas sulit untuk bisa membubarkan kegiatan pertemuan. Hasil temuan dan pendalaman BIN di lapangan sebagai berikut. Daerah pilkada yang kekurangan SDM, tenaga kesehatan dan tenaga laboratorium, yaitu wilayah Maluku, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Banten, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Daerah pilkada yang fasilitas kesehatannya belum dapat menyediakan dan kekurangan pelayanan PCR test, yaitu wilayah Maluku, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, Gorontalo, dan NTT, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Daerah pilkada yang berpotensi mengalami keterbatasan penanganan akibat tenaga kesehatan yang kelelahan karena overwork, jam kerja dan hari kerja bertambah, yaitu wilayah Kalimantan Utara, Banten, Papua, NTB, dan wilayah Bali. Adapun saran masukan yang dapat disampaikan, berdasarkan hal tersebut, beberapa masukan terkait disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pilkada, antara lain sebagai berikut. Perlu sinkronisasi penerapan PKPU nomor 6 tahun 2020 dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 dengan turunannya dalam bentuk Pergub atau Perbub atau Perwali Kota, sehingga pelaksanaan PKPU harus tunduk dan menyesuaikan dengan Inpres. Perlu penegakan disiplin dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan melalui kerjasama Pemda, Kepolisian, dan TNI dengan Bawaslu, Panwas yang memiliki otoritas dalam penegakan aturan pemilu atau pilkada. KPU dan Bawaslu perlu berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID-19 di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan merumuskan model kerjasama, penegakan disiplin, dan penerapan sanksi. Satgas penanganan COVID-19 segera membentuk tim monitoring disiplin protokol kesehatan. Tim ini berada di bawah komando Ketua Satgas langsung. Anggota tim di seluruh wilayah direkrut dalam format secondment dari institusi TNI, sehingga daya jangkau dan kekuatan tim penegakan disiplin protokol kesehatan akan jauh lebih besar, termasuk membantu penegakan aturan protokol kesehatan selama pilkada. Pelaksanaan tahapan pilkada, termasuk kampanye, agar dilakukan berdasarkan ketentuan zona wilayah aman COVID-19. Berkoordinasi dengan satuan tugas, percepatan penanganan COVID-19 nasional, dan memanfaatkan media dalam jaringan untuk berkampanye. Pemerintah daerah setempat untuk menyiagakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan selama masa kampanye maupun pada saat hari pelaksanaan pilkada. Demikian beberapa hal bahan Kabin di dalam Rakorsus tingkat menteri yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon arahan lebih lanjut. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan dari BIN tadi.
ini membahani kita semua nanti untuk bekerja sesuai dengan situasi yang digambarkan tadi di lapangan. Berikutnya kami undang Ketua Komisi Pemilihan Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPB, dan kolega saya, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Ibu Kepala Daerah,